Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku Ketua Komite Etik di sini. Terima kasih telah hadir pada rapat kali ini. Dan di sini kita akan membahas tentang kondisi medis dari Ibu Sarah. Dan saya telah menghadiri juga para rekan medis saya di sini dan para keluarga juga. Sebelumnya terima kasih Ibu Ketua dan rekan-rekan medis kalian. Perkenalkan di sini saya dari pihak keluarga, yang mana saya adalah ibu kandung dari Sarah. Di sini saya juga membawa Ustazah Destri, yang mana mungkin nanti akan saya mintai pandangannya terkait kondisi anak saya menurut Islam. Saya mertuanya, dan ini anak saya, suaminya si Sarah. Baik, untuk dokter bisa jelaskan gimana kondisi untuk Ibu Sarah saat ini? Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan kepada Nyonya Sarah mengalami HELLP syndrome. HELLP syndrome itu adalah komplikasi yang langka pada kehamilan yang menyerang darah dan hati. Jadi, saya sebagai dokter kandungan menyarankan kepada pihak keluarga agar mengambil keputusan antara menyelamatkan ibu ataupun bayinya. Jadi gimana dok kesimpulan untuk istri dan anak saya dok? Soalnya istri saya pasti bakal sayang banget sama anak saya dok. Izin memotong, benar yang dikatakan oleh Pak Wendy. Saya yang merawat Bu Sarah setiap hari. Dia selalu menanyakan bagaimana kondisi bayinya. Pada saat dia kontrol persalinan pun, dia selalu menanyakan bagaimana kondisi bayi saya, Bu Maya. Saya menanyakan sehat Bu, dan dia tidak peduli apakah kondisi dia stabil atau tidak. Dan pada suatu malam, pada tekanan darahnya tinggi, dia membisikkan kepada saya, apakah saya akan mati Bu Maya? Dengarkan susternya ngomong apa? Dia bilang kalau misalnya si Sarah itu sayang sama anaknya, cucu saya. Makanya kita harus nyelamatin cucu saya. Nah itu kan istriku. Nanti kalau anaknya diselamatin terus gak ada mama gimana? Nanti kan ada emaknya dulu baru anaknya. Bukan begitu Bu, usia janinnya ini masih 22 minggu. Apabila diselamatkan pun kemungkinan hidupnya kecil dan akan membahayakan nyawa ibunya juga. Kemungkinan kecil untuk hidup. Artinya, nyawa cucu saya masih bisa diselamatkan kan? Saya nggak mau tahu, pokoknya cucu saya itu harus selamat. Saya nggak peduli nyawa. Astagfirullah, begitu anak saya Sarah yang sedang mengandung, Bu. Bu, astagfirullah, Bu. Bu, ibu tuh gimana sih jadi perempuan? Ibu juga pernah kan melahirkan. Harusnya ibu ngerti gimana keadaan Kak Sarah sekarang. Kak Sarah itu sudah diambang kematian, dan ibu masih egois mau menyelamatkan bayinya. Insya Allah kalau bayi itu masih bisa diperjuangkan Bu, masih banyak cara untuk dapat bayi ke depannya. Namun Kak Sarah bagaimana? Kamu juga Bang, itu istri kamu, kakak aku. Dia harus diselamatkan duluan. Nyawa dia itu lebih penting daripada bayinya. Ibu, kamu tuh nggak boleh egois ya. Kakak aku segalanya pokoknya di posisi sekarang. Mohon tenang dulu semuanya, kita akan dari pihak bioetik bagaimana? Silakan. Terima kasih Bu Ketua Komite. Di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika kita melanjutkan untuk menyelamatkan Sarah dan janinnya, berapa persen peluang Sarah untuk meninggal? Untuk angkanya itu belum pasti Pak, cuman kemungkinan untuk meninggalnya itu sangat tinggi. Apakah lebih dari 50%? Iya, Lebih dari 70%? iya Pak. Dan bagaimana peluang jika kita memilih untuk terminasi kehamilan? Untuk meningkatkan risiko kehidupannya itu sangat signifikan. Baik, kita sudah mendengarkan dari sisi bioetik, sekarang kita dengarkan dari sisi agama. Dipersilahkan untuk Ustazah. Baik, Ibu Bapak yang ada di sini semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pandangan dari sisi agama kita, karena di sini yang saya lihat memang tidak mudah antara memilih menyelamatkan si ibu ataupun si bayinya. Tapi dari pandangan di agama kita, di agama Islam, itu kita mana yang mudaratnya lebih kecil itu yang akan kita pilih. Seperti kalau memang yang disampaikan dokter ternyata risiko nyawa ibunya lebih rentan kalau kita menyelamatkan si anak, mending kita memang menggugurkan si anaknya. Karena di sini kita memilih risiko yang paling kecil, itu yang kita pilih.
Jadi menurut Ustazah, Islam tidak melarang aborsi? Baik, secara prinsip memang dalam agama Islam itu aborsi memang dilarang. Tapi dalam kondisi sekarang ini, kita bukan memikirkan boleh atau tidaknya, tapi kita memikirkan mana mudarat yang lebih ringan, mana yang lebih kecil. Jadi kita harus memiliki resiko yang paling kecil dari tindakan yang kita pilihnya nanti. Baik, kalau begitu Ustazah, kehidupan sampai kapan? Apakah sejak pembuahan, apakah sejak janin dapat hidup di luar rahim? Dan kalau saya merujuk ke 4 prinsip bioetika, yang pertama itu ada autonomi, tentang bagaimana kemampuan subjek untuk menentukan preferensi atau keputusan terhadap dirinya sendiri. Dan janin tidak memiliki hal tersebut. Dan saya masuk ke prinsip kedua, seperti beneficence, berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik untuk siapa? Apakah berbuat baik untuk janin atau berbuat baik untuk ibunya? Dan kalau kita masuk prinsip ketiga, seperti non-maleficence atau do no harm, jangan menyakiti. Nah, masalahnya kita jangan menyakiti siapa? Apakah kita jangan menyakiti ibu atau janin? Dan bagaimana ketika perbuatan yang kita lakukan justru menyakiti atau berdampak kepada keduanya? Dan yang terakhir itu ada justice, di mana tindakan yang kita lakukan itu harus menghargai martabat ibu dengan mempertimbangkan harga dirinya. Baik Pak, tapi dalam Islam memang terdapat perbedaan pendapat mengenai tahapan bagaimana perkembangan janin. Namun, dari pandangan Islam sendiri, kehidupan itu bakal dianggap berharga sejak masa konsepsi. Namun, bagaimanapun kita berbeda pendapat di sini, tetap saja dalam Islam, janin itu dipandang sebagai kehidupan yang harus dihormati, gimana pun kondisinya. Baik, kita sudah menerangkan dari sisi tadi bioetik dan keagamaan. Selanjutnya kita akan menerangkan dari sisi hukumnya. Silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Saya memahami bahwa banyak orang yang langsung menganggap tindakan terminasi kehamilan itu sebagai tindakan kriminal. Namun, hukum tidak sesederhana itu. Hukum seringkali harus menghadapi situasi tragis yang tidak memiliki solusi sempurna. Dalam hukum Indonesia, pada prinsipnya aborsi memang dilarang, tapi dapat pengecualian tertentu. Salah satunya adalah ketika terdapat indikasi kedaruratan medis. Baik, di sini kita telah mendengarkan pandangan dari tadi ada hukum, bioetik, dan agama. Selanjutnya kita kasih untuk warga mendiskusikannya lebih lanjut. Udah ya Ma, udah ya Dek. Ini istri aku, ini anak aku. Jadi aku mau memprioritaskan istri aku terlebih dahulu. Dan untuk anak itu rezeki mungkin bisa dikasih sama Allah untuk di lain waktu. Jadi kita prioritaskan terlebih dahulu untuk ibunya ya Ma. Ya Dek. Keputusan telah diambil, tetapi saya ingin semua orang di sini untuk mengingat ini, bahwa komite ini itu tidak untuk menyelesaikan masalah, tetapi kami hanya mencoba untuk mengelolanya. Setelah pertimbangan yang mendalam, komite etik telah membuat keputusan final terhadap tindakan yang dilakukan kepada pasien atas nama Sarah, yaitu terminasi kehamilan. Bioetika tidak memberi jawaban, ia hanya memastikan bahwa ketika manusia dipaksa memilih, mereka tidak melakukannya dengan buta, dan bahwa dalam setiap keputusan tetap ada kesadaran bahwa hidup adalah aman, dan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk menghukum keputusan yang lahir dari keterpaksaan, dan bahwa di balik semua istilah medis selalu ada manusia yang ingin hidup. Dan mungkin itulah inti dari dilema ini, bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang kenyataan bahwa dalam hidup ada situasi di mana semua pilihan tetap meninggalkan kehilangan. Dengan sederhana di tengah kemimpitannya. Saya Fazalawi. Pada proyek drama ini saya berperan sebagai pengacara. Hal yang menarik bagi saya itu saya memahami bahwa dunia medis itu tidak semua keputusan dilihat dari sisi hukum, tapi harus mempertimbangkan etika, hak pasien, serta keselamatan jiwanya. Kendala yang saya alami itu mungkin dalam beberapa menyampaikan argumentasi hukum pada kasus yang cukup kompleks, yaitu ketika keluarga suami itu menolak terminasi kehamilan, sedangkan keluarga Sarah itu mendukung terminasi kehamilan untuk menyelamatkan nyawa Sarah yang mengalami HELLP syndrome. Dari kasus ini saya mempelajari bahwa beneficent dan non-maleficent itu menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan medis, dan kita harus menyelamatkan keselamatan pasien terlebih dahulu sebagai prioritas utama. Insight yang saya dapatin itu dia pentingnya komunikasi, empati, kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, itu baik dari hukum, etika, maupun kemanusiaan. Mungkin kedepannya saya akan bersikap lebih bijaksana, menghargai pendapat setiap pihak, serta mengutamakan keselamatan hak pasien untuk menghadapi dilema di bidang etik kedokteran ini. Perkenalkan, nama saya Fania Rasya Salsabila dengan NPM 2408260125. Video ini merupakan video refleksi setelah menjalankan proyek drama, yaitu dengan kasus Sarah yang terkena HELLP syndrome.
Dalam proyek tersebut, saya mendapatkan tokoh sebagai adik Sarah, yang mana hal yang menarik bagi saya adalah melihat bagaimana keputusan medis tidak hanya melibatkan kondisi klinis dari pasien, tetapi juga melibatkan moral dan etika, yang mana ini dapat menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dari setiap keluarganya. Dan kendala bagi saya adalah memahami setiap sudut pandang dari tokoh, yang mana setiap tokoh itu memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga alasan yang kuat. Dari kasus HELLP syndrome ini, saya belajar bahwa keselamatan pasien harus menjadi hal yang paling diprioritaskan dalam menjalankan prosedur kesehatan. Setelah kegiatan ini, saya akan belajar untuk lebih memahami berbagai perspektif dan juga memahami pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan prinsip etika dan juga pertimbangan medis yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Oktantri dengan NPM 2408260122. Peran saya di sini sebagai dokter kandungan yang mendiagnosa Sarah dengan HELLP syndrome, yaitu suatu kondisi kehamilan yang mengancam nyawa sehingga perlu diadakannya tindakan terminasi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hal yang menarik selama melaksanakan dan melakukan proyek ini, saya sebagai seorang dokter, saya tidak hanya harus memahami medis saja, tetapi saya harus menghadapi konflik keluarga yang dimana itu terdapat perbedaan serta dilema etik. Kendala yang saya alami adalah memahami cara menyampaikan bahasa profesional seorang dokter, tetapi juga harus memahami tentang pendapat seorang pasien. Refleksi etik yang saya dapatkan sebagai seorang dokter adalah saya harus mengutamakan keselamatan pasien berdasarkan prinsip maleficent dan non-maleficent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dengan NPM 2408260127. Pada proyek drama ini, saya berperan sebagai ibunya Sarah dalam kasus HELLP syndrome yang mana menghadapkan keluarga pada keputusan sulit, yaitu mengenai terminasi kehamilan demi keselamatan Sarah. Hal menarik yang saya alami adalah saya dapat memahami sudut pandang keluarga pasien dalam menghadapi kondisi medis yang berat. Saya belajar bahwa keputusan medis tidak hanya berdasarkan klinis, tetapi juga melibatkan nilai keluarga dan pertimbangan etik. Selain itu, kendala yang saya alami adalah mendalami peran sebagai seorang ibu yang harus mengambil keputusan sulit antara mempertahankan kehamilan atau menyelamatkan nyawa anaknya sendiri. Dari kasus ini, saya juga belajar dan memahami betapa pentingnya prinsip beneficent dan non-maleficent, serta komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan, pasien, dan juga keluarga. Insight yang saya dapatkan adalah sebagai dokter, saya harus mampu bersikap empati, menghargai keputusan pasien, serta mengutamakan keselamatan pasien ke depannya. Assalamualaikum, nama saya Rizky Rahman Ginting, NPM 2408260124. Hal yang menarik yang saya alamin selama mempersiapkan dan melaksanakan proyek ini adalah proyek ini meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota kelompok dengan adanya diskusi untuk pemilihan kegiatan yang akan dilakukan dan penentuan skrip untuk dramanya. Dan selama melaksanakan proyek ini juga dipenuhi oleh canda tawa dan energi yang penuh semangat dari teman-teman. Nah, drama ini menyadarkan saya bahwa dunia kesehatan tidak hanya berbicara tentang pengobatan dan tindakan medis, tapi juga berkaitan dengan etika, hukum, dan agama. Saya juga belajar bahwa tidak semua permasalahan memiliki jawaban yang benar secara mutlak, dan dalam beberapa situasi, manusia dihadapkan pada pilihan yang sulit dan harus mengambil keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga menjadi sadar bahwa pasien bukan hanya sekadar kasus medis, tetapi manusia yang memiliki harapan, ketakutan, dan hak untuk dihormati dan dihargai keputusannya. Saya juga belajar
akan pentingnya kemampuan berpikir kritis, empati, komunikasi, dan kerja sama tim. Saya belajar bahwa bioetika bukan bertujuan menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi membantu manusia untuk mengambil keputusan secara rasional dan manusiawi ketika menghadapi dilema yang kompleks. Kedepannya, saya akan berusaha menjadi manusia yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki empati, menghargai berbagai sudut pandang, dan selalu menempatkan kemanusiaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Saya akan terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat menghadapi berbagai permasalahan kesehatan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Daramia Dumasari, NPM 2408260126. Dan pada proyek Darama ini saya berperan sebagai perawat yang mendampingi Sarah. Hal yang menarik bagi saya adalah dapat merasakan bagaimana seorang perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga menjadi pendamping yang memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya di tengah situasi yang sulit. Kendala yang saya alami adalah memahami perasaan semua pihak yang terlibat, terutama ketika terjadinya perbedaan pendapat antara keluarga suami yang menolak terminasi kehamilan dan keluarga Sarah yang mendukung tindakan tersebut demi keselamatan Sarah yang mengalami HELLP syndrome. Dari kasus etik ini, saya belajar bahwa seorang perawat harus menjunjung prinsip beneficence dan non-maleficence yang mengutamakan kebaikan serta mencegah terjadinya bahaya bagi pasien. Selain itu, perawat juga harus tetap bersikap profesional, empati, dan menghargai keputusan yang dialami berdasarkan kepentingan terbaik pasien. Hal yang saya dapatkan adalah pentingnya komunikasi yang baik, empati, dan kerjasama antar profesi dalam menghadapi dilema etik di bidang kesehatan. Kedepannya, saya akan berusaha menjadi tenaga kesehatan yang lebih peka terhadap kebutuhan pasien, mampu memberikan dukungan secara holistik, serta selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap pengambilan keputusan. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Wendy Farlayosa dengan NPM 2408260123. Saya berperan sebagai suami dalam drama Tugas Bioetik. Refleksi saya ketika saya berperan sebagai suami dari drama ini itu saya belajar bahwa persalinan adalah proses yang penuh harapan tetapi juga memiliki risiko yang sangat besar. Apalagi persalinan yang mungkin bisa saja mengancam keselamatan ibu maupun janin, sehingga menghadapkan kita terhadap keputusan yang sangat sulit untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menyelamatkan nyawa janin. Dalam drama ini saya juga belajar bahwa di balik setiap keputusan medis yang terdapat itu sangat berat karena banyak yang mau dipertimbangkan seperti pertimbangan klinis, komplikasi, dan juga risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, sehingga para tenaga medis itu bisa saja menghadapi kesulitan di saat terjadi kasus seperti ini. Saya semakin menghargai pentingnya komunikasi, empati, dan kerjasama di antara para tenaga medis dalam menangani semua keputusan-keputusan yang akan diambil pada saat-saat kondisi kritis untuk menyelamatkan nyawa-nyawa pasien. Sekian, mungkin itu saja refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Androsa dengan NPM 24082601128. Di sini saya berperan sebagai ustazah. Jadi, selama mengikuti drama dengan judul HELLP Syndrome pada pasien dengan nama Sarah, saya merasa kasus ini menarik karena terdapat dilema etik antara mempertahankan kehamilan dan juga menyelamatkan nyawa dari ibu. Sebagai pemeran ustazah, saya belajar bahwa agama juga mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa. Kendala yang saya alami adalah memahami cara menyampaikan pandangan agama secara netral di tengah perbedaan pendapat antara keluarga Sarah dengan keluarga suami. Dari kasus ini, saya memahami bahwa keputusan medis harus mempertimbangkan kondisi pasien, manfaat dari tindakan yang kita lakukan, serta komunikasi yang baik dengan keluarga pasien. Pelajaran yang saya dapat adalah pentingnya empati, menghormati pendapat orang lain, dan juga mengutamakan keselamatan dari pasien. Kedepannya, saya akan berusaha bersikap lebih bijaksana, terbuka, dan menghargai setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dari medis dan juga etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam drama bioetik ini, saya berperan sebagai ibu mertua Sarah yang menolak dilakukannya tindakan terminasi kehamilan karena lebih mengutamakan keselamatan janin. Melalui peran ini, saya belajar bahwa kasus HELP syndrome merupakan dilema bioetik yang kompleks karena terdapat konflik antara keinginan keluarga, keselamatan ibu, dan kondisi janin. Sebagai tokoh ibu mertua, saya berusaha untuk mempertahankan pandangan bahwa janinlah yang harus diselamatkan. Namun, sebagai mahasiswa kedokteran, saya memahami bahwa keputusan medis harus didasarkan pada prinsip-prinsip bioetik, terutama beneficence dan non-maleficence, yaitu memberikan manfaat terbesar dan mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar pada pasien. Dari kasus ini, saya mendapatkan insight bahwa pengambilan keputusan medis tidak boleh hanya dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi klinis, evidence-based medicine, serta hak-hak pasien. Kedepannya, saya berharap menjadi dokter yang mampu berkomunikasi secara empatik dan membantu keluarga memahami alasan di balik suatu keputusan medis yang sulit. Melalui kegiatan ini juga, saya belajar untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan memahami bahwa keputusan yang paling etis tidak selalu merupakan keputusan yang paling sesuai dengan keinginan pribadi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Widya Damara. Saya berperan sebagai Ketua Komite Etik. Saya menyadari bahwa mengambil keputusan dalam sebuah situasi krisis bukanlah perkara memilih yang benar dan yang salah, melainkan menentukan pilihan yang paling tepat dapat dipertanggungjawabkan secara medis, etis, hukum, dan kemanusiaan. Saya belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang menyakitkan, terutama ketika menyangkut dua kehidupan yang sama-sama berharga. Dalam memimpin sidang, saya harus mendengarkan seluruh perspektif dengan adil, mengendalikan emosi yang muncul, serta memastikan bahwa keputusan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada keselamatan pasien dan prinsip-prinsip bioetika. Pengalaman ini membuat saya semakin memahami bahwa seorang pemimpin etik tidak bertugas menghilangkan tragedi, tetapi membantu semua pihak mengambil keputusan secara bijaksana, manusiawi, dan penuh tanggung jawab, meskipun hasilnya tetap meninggalkan duka. Sekian refleksi diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.